شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah materi kultum yang berjudulkan Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, terlebih dahulu kita mengenal siapakah Ibnu At-Taimiyah. Ya, karena yang akan kita bahas konsep tauhid dari Ibnu At-Taimiyah rahimahullahu ta'ala an. Ya, Ibnu At-Taimiyah nama lengkapnya ialah Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin At-Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, atau biasa disebut Ibnu At-Taimiyah. Ya, beliau dilahirkan di Harran, lebih tepatnya di daerah Turki. Tayyib, tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahhada yuwahhidu dengan huruf ha ditasydidkan, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, makna ini tidak dapat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Syarh Salasatil Usul. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya, tiada yang lain selain Dia. Dari mana ini? Sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia, bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang saleh, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja. Dalam konsep Ibnu At-Taimiyah, tauhid terbagi tiga. Pertama, tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Baik, pertama, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah. Karena seorang muslim dikatakan muslim dan mukmin yang sebenar-benarnya apabila sudah mempercayai tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Karena orang musyrik pun memiliki tauhid rububiyah. Oleh karena itu, keduanya harus saling berkesinambungan, harus saling bersinkronisasi. Hakikat tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan, menunjukkan segala bentuk peribadatan hanya kepadanya, dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu sendiri harus dibangun atas landasan cinta dan pengagungan kepadanya. Tauhid uluhiyah merupakan intisari ajaran Islam
Tauhid uluhiyah inilah yang menjadi intisari dakwah para nabi dan rasul dan muatan pokok seluruh kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Artinya sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang berseru, sembahlah Allah dan jauhilah tagut atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl ayat 36. Dalam firman yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kepada seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku. Oleh sebab itu sembahlah aku saja. Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Yang kedua, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah maknanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan, Al-Khaliq, zat yang maha memelihara, Al-Malik, dan zat yang memberi rezeki, Ar-Raziq, yang mendatangkan segala manfaat dan mudarat, dan juga mempercayai bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, zat yang menguasai dan zat yang mengatur segala urusan di langit dan di bumi, Al-Mudabbir. Dari sini seorang mukmin harus meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menandingi Allah dalam hal ini. Allah berfirman di dalam surah Al-Ikhlas yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Dan yang terakhir ialah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah dengan cara menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan sendiri olehnya dalam firman-Nya atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Tauhid merupakan inti pokok agama Islam sebagai pengakuan umat Islam terhadap pencipta yang mutlak dan tidak ada yang dituju selainnya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang yang mendapat keamanan. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah Al-An'am ayat 82. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi yang artinya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh jagat, lantas engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, maka aku akan memberimu ampunan sepenuh jagat itu pula. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540. Sebagai seorang muslim, kita harus memperkuat keimanan atau ketauhidan kita di zaman yang serba modern ini. Dan setelah kita telah mempelajari dan memahami pembahasan ini, kita dapat mengambil hikmah betapa pentingnya ajaran tauhid ini bagi umat Islam dan merupakan faktor terpenting untuk mengembalikan kejayaan Islam pada umat ini. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus perjuangan Islam harus berusaha sekuat tenaga untuk mengimplementasikan konsep tauhid dalam semua segi kehidupan, ya, terutama dalam dunia dakwah dan dunia pendidikan. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah SWT mengembalikan kejayaan umat ini dengan konsep tauhid yang kita amalkan. Amin. Allahumma amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan